Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Elipa Sukma Cipta yang pada kesempatan kali ini sudah bergabung dengan kita. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Dr. Haji Ahmad Sukandar yang pada kesempatan kali ini menurut berita terakhir yang kami dapatkan beliau sedang Allah uji dengan penyakit dengan tidak sehat. Semoga kita doakan mudah-mudahan beliau secepatnya Allah sehatkan dan mudah-mudahan proses kesembuhannya lebih cepat, pemulihannya lebih cepat sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita untuk melanjutkan mata kuliah yang beliau ampu. Yang kami hormati Pak Kosma dan seluruh rekan-rekan mahasiswa S2 PAI angkatan 16 yang pada siang hari ini hadir bersama kita, hadir bersama-sama dan mungkin insya Allah untuk yang lainnya akan bergabung nanti seiring berjalannya perkuliahan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan lahir batin, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Meskipun ada beberapa di antara kita saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada kesempatan kali ini sedang Allah uji dengan penyakit, dengan ketidaksehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk saudara kita, untuk guru-guru kita dan rekan-rekan kita semua. Selawat dan salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pengikutnya dan mudah-mudahan kita semua termasuk diantaranya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Elipa yang kami hormati yang pada kesempatan kali ini sudah bergabung dengan kita. Sebelum kita melanjutkan pada diskusi pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadihnya nas'aluka lijabah al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah nampak Pak Agus yang minggu kemarin dikabarkan sedang sehat. Mudah-mudahan hari ini Allah pertemukan kembali kita semua dengan Pak Agus. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Dan sebagaimana yang tadi sudah diusulkan oleh salah satu teman kita sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, kita doakan dulu guru-guru kita. Salah satunya terkhusus Bapak Dr. Ahmad Sukandar, Pak Dr. Fahru Roji, dan banyak lain yang pada kesempatan kali ini sedang sakit. Kan mangga kepada teman-teman yang siapa yang mau memimpin doa untuk kesembuhan guru-guru kita. Mangga dihaturanan pada Pak Saiful Hamdan, pada Pak Agus, mangga silakan. Saiful Hamdan tuh. Pak Saiful, mangga Pak Saiful. Atau mungkin Pak Anan, tadi Pak Anan katanya yang ngusulin mau doa. Silakan Pak. Pak Saiful Hamdan. Sudah siap Pak Saiful Hamdan? Ya gimana Pak? Mohon maaf nih. Saya sinyalnya agak terganggu. Mungkin Pak Anan saja Pak Anan. Mangga Pak Anan, pimpin doa Pak Anan. Baik, sahabat-sahabat semua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua yang lagi sakit ya saat ini, sahabat-sahabat kita, Pak Dokter juga ya, Pak dosen, semuanya termasuk juga keluarga kita ataupun siapapun handai tolan kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat semua penyakitnya dan dijadikan sebagai bagian amal soleh. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد Ya وإياك kan ya kan. نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء آمين إلا شفاء Amin ya شفاء Allah. Amin. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا آمين يغادر سقما آمين يا الله اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا آمين سقما وصلى الله على سيدنا صلى محمد الله والحمد لله. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah آمين Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anan atas pimpinan doa pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi yang sedang sakit pada Amin kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah secepatnya angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan secepat-cepatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjutkan pada diskusi seperti biasa, saya akan menginformasikan bahwa diskusi pada kesempatan kali ini diagendakan ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok Pak Dede, yang keduanya kelompok Bapak Ali Imron dan Bapak Cep Jamaluddin. Jadi insya Allah itu 2 kelompok terakhir. Ketika semua kelompok sudah mempresentasikan makalahnya, maka insya Allah minggu yang akan datang mungkin kita dijadwalkan seperti yang sudah-sudah mata kuliah yang sudah, kita akan melaksanakan kegiatan ujian akhir semester. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berpanjang kalam, karena kan hari ini ada 2 pemateri. Yang pertama nampak belum hadir Bapak Cep Jamaluddin, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Ali Imron sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mangga kepada Bapak Ali Imron untuk mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk memaparkan materinya gitu. Mangga kepada Bapak Ali Imron kami silahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Jalal yang telah mengawali acara diskusi pada kesempatan ini. Sebelumnya minta maaf kami dari kelompok terakhir ya. Mungkin Pak Acep nanti menyusul sebab sekarang sedang lagi takziah dulu katanya. Bapak-bapak, hari ini materinya yaitu institusi lembaga pendidikan Islam, negeri dan swasta. Kami berdua dengan Pak Acep ya. Dan insya Allah mungkin Pak Acep di pertengahan akan nyusul. Lanjut Pak Jalal. Pendahuluan, lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses pendidikan, karena lembaga berfungsi sebagai mediator dalam mengatur jalannya pendidikan. Dan pada zaman sekarang ini tampaknya tidaklah disebut pendidikan jika tidak ada lembaganya. Lembaga pendidikan dewasa ini juga sangat mutlak keberadaannya bagi kelancaran proses pendidikan, apalagi lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan konsep Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. Rumusan masalah bagaimana konsep lembaga pendidikan Islam secara singkat, apa saja jenis-jenis lembaga pendidikan Islam, negeri dan swasta. Pengertian lembaga pendidikan Islam menurut Pius Panutanto, ya, M. Dahlan Al-Barri, lembaga adalah badan atau yayasan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat
individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum negeri, hukum sendiri. Merujuk dari pendapat di atas, lembaga pendidikan Islam adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam bersama dengan proses pembudayaan, serta dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum. Tujuan lembaga pendidikan Islam menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi lembaga pendidikan Islam, fungsi lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tugas lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptaannya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ard, yaitu seorang hamba yang mampu beribadah dengan baik dan mengembangkan amanah untuk menjaga dan mengelola, dan melestarikan bumi dengan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam. Institusi pendidikan Islam di Indonesia yang formal mungkin Raudatul Atfal, ya. Tingkatan dasar Madrasah Ibtidaiyah, tingkatan menengah Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Untuk perguruan tinggi IAIN, UIN, STAIN, dan lembaga sejenis yayasan atau organisasi keislaman. Pendidikan non formal, masjid, musola, langgar, surau, rangkang, madrasah diniyah, majelis taklim, TPQ, jamaah wirid, ya, kursus-kursus keislaman, badan-badan pembina rohani, badan-badan konsultasi keagamaan, pendidikan informal, keluarga atau lingkungan, dan lingkungan. Lanjut Pak Jalal. Lembaga pendidikan Islami negeri dan Islam dan negeri dan swasta. Lembaga pendidikan negeri adalah sekolah madrasah yang dioperasikan, disediakan oleh negara dengan segala fasilitas gratis, mulai kelas hingga guru digaji oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia. Sekolah swasta merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum. Sekolah swasta berbentuk independen, artinya dalam penyelenggaraannya sekolah tersebut tidaklah dikelola oleh pemerintah daerah ataupun nasional seperti sekolah negeri. Pendirian sekolah swasta didirikan atas nama perorangan, kelompok atau yayasan yang dilatar belakangi tujuan yang beragam, baik keagamaan, kebudayaan, ataupun kedaerahan. Perbedaan lembaga pendidikan Islam negeri dan swasta. Perbedaannya di sini diantaranya dalam biaya, fasilitas, kurikulum, tenaga pendidik, jumlah siswa, kelas, cara belajar mengajar, segi pergaulan, bangunan sekolah, dan kepemilikan sekolah. Kesimpulannya, tugas lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tugas lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptaannya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ard, yaitu seorang hamba yang mampu beribadah dengan baik dan dapat mengembangkan amanah untuk menjaga dan untuk mengelola dan melestarikan bumi dengan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam. Mungkin demikian paparan dari sementara dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Jalal dulu. Terima kasih Pak
Ali Imran atas pemaparan presentasinya pada kesempatan kali ini, dan mungkin itu materi atau makalah yang dipaparkan oleh Bapak Ali Imran, dan mana pada kesempatan kali ini Bapak Cep Jamaluddin belum hadir karena kan ada suatu dan lain hal yang beliau mungkin belum hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dikarenakan pada layar monitor belum muncul Bapak Dede Rusyadi, mungkin kita lanjutkan saja dulu ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab atau diskusi, yang mana pada kesempatan kali ini waktu cukup panjang, waktu cukup luang, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa dengan seluas-luasnya. Oke, kita seperti biasa kita tampung dulu kurang lebih 3 pertanyaan. Maka kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Sudah nampak Bapak Iyu, sudah nampak. Selain Bapak Iyu ada lagi yang lainnya? Silakan. Bapak Dimas. Oke. Pak Jalani. Oke, Assalamualaikum. Bapak Jailani. Waalaikumsalam. Pak Haji, apa Pak Haji? Pak Yu, siap. Nanti dulu, nanti Pak Haji, nanti kita sudah menerima 3 penanya. Yang pertama Bapak Yus, yang keduanya Bapak Diman, dan selanjutnya Bapak Jailani. Jadi bagi teman-teman yang lainnya, Pak Haji dan yang lain-lainnya, jika pada kesempatan pertama ini belum terfasilitasi dalam bertanya, nanti bisa menjawab, bisa menambahkan, ataupun juga nanti ketika ada waktu lebih lagi, nanti Bapak Haji bisa bertanya. Gitu ya. Jadi kita cadangkan dulu Pak Haji, nanti kalau ada waktu lebih, kita beri waktu pada Pak Haji. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk pertama akan disampaikan oleh Bapak Yus. Mangga Bapak Yus untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak? Baik, yang disampaikan oleh kelompok Pak Alfi ya? Kelompoknya Pak Ali Imran berkaitan tentang lembaga pendidikan Islam ya. Di sini saya belum melihat apa masalah-masalah yang Bapak bahas dalam kelompok tersebut. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, ini ya terjadi, mungkin sudah lumrah di sekolah ataupun swasta ataupun negeri, kita melihat sekali dari masalah-masalah yang biasanya muncul itu di segi pembiayaan, Pak. Itu yang sering signifikan itu masalah biaya untuk masuk ke sekolah, baik di swasta maupun di negeri. Dan untuk di sekolah swasta, apalagi di sekolah Islam gitu ya, kita melihat sendiri kenapa misalnya di pendidikan pesantren ataupun sekolah yang ada di pesantren itu, ketika orang tua mau memasukkan anaknya ke lembaga tersebut, nah itu terkendala dengan masalah biaya. Padahal undang-undang mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu kemudian pendidikan diperoleh dengan selayak-layaknya. Nah, artinya untuk kita misalnya untuk masyarakat yang di bawah menengah ke bawah, menginginkan anaknya sekolah yang sekolahnya bagus, sarananya bagus dan sebagainya, tapi terkenal dengan masalah. Jelas, Pak Yus. Ya Pak. Mangga lanjut Pak Yus, lanjut Pak Yus. Jelas Pak ya? Jelas nggak? Ya, jadi untuk kita ketika mau menyekolahkan anaknya di sekolah atau lembaga Islam, nah kita melihat ada lembaga-lembaga Islam untuk masalah biaya yang paling tinggi gitu Pak. Jadi untuk kalangan menengah ke bawah, kita memasukkan sekolahnya, orang tua tidak mampu untuk keuangannya. Sehingga masalah keuangan itu untuk biaya bahkan di atas ada 10 juta lebih dan sebagainya. Kalau misalnya lembaga Islam pendidikan yang di bawah 5 juta ataupun ya ke bawahnya mungkin masyarakat terjangkau. Jadi ini untuk bagaimana pandangannya untuk melihat lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memang untuk memberikan sekolah itu mahal seperti itu Pak. Dan kita juga mungkin melihat kasus juga sekolah-sekolah negeri juga sama. Sekolah-sekolah negeri ya, ada juga sekelompok mungkin ada oknum yang masalah terutama biaya. Mungkin orang tua juga kalau tidak disekolahkan yang negeri 1, anaknya gengsi. Karena mungkin melihat seperti itu, pejabat-pejabat banyak yang sekolah karena gengsi, jadi akhirnya main belakang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa simpulkan ya Pak, sedikit pertanyaan dari Pak Yus itu dari narasi yang panjang tadi, sampaikan bagaimana sih cara mengatasi
tentang masalah pendidikan di biaya pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang tidak terjangkau biaya pendidikannya, sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang optimal. Karena sebagaimana kita ketahui, pendidikan yang optimal berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin salah satunya ya gitu ya Pak ya. Jadi masih solusinya gitu ya. Bagaimana solusinya gitu. Pak Jalal, Mohon. Pak Jalal. Yang saya rekam itu pertanyaan bagian sana, Pak. Kemana Pak? Ini yang saya rekam itu, mengapa pendidikan di Indonesia, khususnya tentang Islam, kenapa bayarannya kok sulit dalam masalah keuangan gitu. Itu yang saya rekam Pak. Tadi kita kembalikan lagi ke Pak Yus ya. Kembalikan lagi ke Pak Yus. Jadi bagaimana Pak Yus pertanyaannya? Bagaimana Pak Yus? Apakah solusinya atau mengapa pendidikan Indonesia mahal gitu? Ya, solusi sama itu. Mengapa sama solusinya juga. Sekali. Kepake lah. Aduh, Pak Yusuf ambigu, Pak Jalal. Oh iya. Ambigu itu. Oke, Pak. Mungkin karena melihat Pak Agus jadi terinspirasi juga pertanyaan ini. Jadi mungkin berakar juga ya pertanyaannya, mengapa pendidikan Islam di Indonesia itu cenderung mahal, terkhusus yang kualitasnya baik ya. Dan bagaimana sih cara solusinya gitu. Solusi menghadapi itu gitu ya. Mungkin kayak gitulah yang lebih. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua kita silakan ke Pak Diman. Mangga Pak Diman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bapak-bapak suaranya? Jelas. Saya nggak pakai. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih pula tentang materi yang telah disampaikan tadi mengenai lembaga pendidikan negeri dan swasta. Menanggapi materi tersebut, ada hal yang ingin saya tanyakan, hampir sama dengan tadi perihal pembiayaan terhadap sekolah atau lembaga Islam yang memang notabene adalah sekolah Islam itu sudah menjadi bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa sekolah-sekolah Islam yang menjunjung tinggi keislaman swasta itu jauh dari jangkauan masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga menjadi PR ini bagaimana solusinya agar bisa diatasi kan begitu yang bersama dengan tadi. Lebih lanjut dari itu, pertanyaan juga mungkin, adakah suatu kebijakan di sekolah swasta ini seperti kebijakan yang ada di sekolah negeri? Di sekolah negeri itu dari kuota seperti PPDB itu juga kan ada kuotanya 70% atau sekian persen untuk zonasi, sekian persen untuk perpindahan, dan sekian persen untuk afirmasi. Nah, berkaitan dengan pembiayaan, apakah di sekolah swasta pun itu oleh pemerintah juga difasilitasi sekian persen untuk yang yang keluarga tidak mampu gitu ya, sekian persentasenya gitu, sehingga akan terjadinya subsidi silang begitu. Apakah di sekolah-sekolah swasta itu ada seperti itu? Satu aja Pak ya, pertanyaan Pak ya. Mangga. Ya, siap. Ya, teman-teman. Sama-sama Pak. Kita kalau sedikit mungkin diperjelas saja, pertanyaan Pak Diman itu cenderung mirip dengan pertanyaan Pak Yus ya. Ini menanyakan mengapa dan bagaimana sih solusinya gitu kan. Terlebih lagi Pak Diman menanyakan apakah di pendidikan Islam di swasta itu sistemnya sama dengan sistem di negeri gitu. Perihal tentang alokasi penerimaan, alokasi biaya untuk memperingan peserta didik mungkin seperti itu ya. Jadi cenderung pertanyaan ya guys, kebijakan ya, cenderung kena kebijakan. Oke, untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Jayalani untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jalal atas waktunya. Ini mengenai pendidikan, terutama pendidikan swasta. Kalau negeri mah pasti aturannya sudah dari sananya sudah ketat ya. Untuk swasta,
Untuk pendidikan di swasta ini, terutama pendidikan Islam, sangat beragam. Didirikan oleh swasta banyak orang. Ada juga ormas-ormas yang menyelenggarakan. NU, Muhammadiyah, Al-Wasilah, Persis, kemudian Tarbiyah, banyak. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang punya, notabene punya ideologi masing-masing, begitu. Dan kemudian juga selain itu juga, selain bangsa ormas juga ada juga yang didirikan oleh orang per orang. Mereka juga tentu punya misi masing-masing. Ada yang misinya bisnis, ada yang misinya ini. Dan yang menjadi masalah adalah bagaimana ini upaya, terutama pemerintah ini ya, kalau pemerintah itu bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, terutama adalah ini karena varian pendidikan Islam itu sangat banyak. Nah, ya, juga muncul juga kan jadi masalah seperti yang Salafi mendirikan sekolah, tapi di sana kemudian didirikan sekolah di situ sampai kemudian mengibarkan bendera merah putih juga kan tidak diperbolehkan. Ini kan juga jadi masalah tentang kemudian lembaga pendidikan yang Islam semacam itu. Nah, gitu. Nah, hal-hal semacam ini bagaimana ini upaya daripada ini terutama untuk peningkatan pendidikan kualitas pendidikan Islam yang variannya itu sangat-sangat berbeda ya, baik itu yang formal maupun non formal seperti pesantren itu semuanya berbeda-beda. Nah, itu saja yang saya pertanyakan upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Dan mungkin sedikit saja diulas pertanyaan dari Bapak Jailani. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan ragam pendidikan Islam yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik itu secara ideologi ormas, perorangan maupun sponsor ya Pak ya. Mungkin bisa sponsor juga sih gitu kan kalau sekarang. Jadi bagaimana sih upaya meningkatkan kualitas Islam dengan latar belakang pendidikan Islam yang beragam, dilandasi dengan pendirian Islam dari organisasi yang berbeda, individu yang berbeda maupun sponsor yang berbeda gitu. Jadi mungkin ini cenderung masukan kepada pemerintah ya Pak ya. Sepertinya masukan ke regulasi pemerintah mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkhusus bagi Bapak Yus, Bapak Diman, Bapak Jailani yang telah bertanya pada kesempatan kali ini. Mangga kepada Bapak Ali Imron, sebelum kami silakan kepada peserta diskusi yang lainnya. Mangga. Untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu hampir mirip Pak. Mangga, jadi bisa satu pertanyaan untuk bisa satu jawaban untuk 2 pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Pak Iyus, Pak Diman, Pak Jailani atas pertanyaannya. Dan untuk pertama Pak Iyus, yaitu bagaimana mengatasi pembiayaan di lembaga pendidikan Pak Iyus ya, terutama di lembaga pendidikan Islam. Nah, ini memang di lembaga swasta ini terbagi-bagi Pak. Ada yang ada yang mandiri, ada yang belum mandiri, ada yang unggul ya. Ada yang mengatakan bahwa yang mandiri itu yang mempunyai siswa 250 ke atas. Kalau yang mempunyai siswa 200 ke bawah itu belum mandiri. Ya mengandalkan bos mungkin ya. Nah, yang unggul adalah yang mempunyai siswa yang 800-an. Itu ada yang cendekiawan yang mengatakan seperti itu. Nah, ya, akhirnya yang mandiri ini tidak tergantung kepada siswa. Ya, walaupun maksudnya dalam pembiayaan sudah mandiri, masalah fasilitas dan segala macamnya. Dan yang belum mandiri justru yang kebanyakan ini di kita ini yang belum mandiri. Adapun masalah pembiayaan ya di sini biasanya suka ada mungkin ada surat keterangan tidak mampu ya. Itu bisa paling setengahnya.
Contoh mungkin kalau di Subang, Pak ya. Saya dari Subang, seperti di Ashifa. Ashifa itu harus ada biaya 10 juta, Pak. Kalau ada surat keterangan tidak mampu, bisa setengahnya. Kalau di Pegadaian ada Al-Huwah, Yayasan Al-Huwah, ya betul ya. Mahal sama. Nah, itu bisa berkurang kalau ada surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Mungkin itu, Pak ya. Nah, jadi memang praktek di lapangan seperti itu. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah mandiri memang biayanya juga tinggi. Nah, tapi kebanyakan di kita justru yang ini yang belum mandiri. Ada istilah lagi collab ya. Yang collab ini antara ya walaupun ada yayasan tapi yayasannya juga sering mungkin tidak mengatur gitu, tidak sesuai dengan jobnya seperti itu. Mungkin demikian jawaban sementara, mungkin dari yang lainnya. Mangga. Oke. Pak Jala, boleh nama Pak Jala? Sebentar dulu Pak Agus, sebentar dulu Pak Agus, sebentar dulu. Terima kasih Pak Ali Imron atas jawabannya, dan terlihat di raut wajah Bapak Ius dan Bapak Diman nampaknya belum merasa puas dan ingin dipuaskan oleh teman-teman yang lainnya. Maka mungkin Pak Agus mau memuaskan dulu, Pak Agus, silahkan. Pak Agus ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan atau pernyataan ya dari Pak Yus Yunus dan Pak Dimse ya tadi tentang, kalau nggak salah saya fokusnya ke masalah pembiayaan, oke ya, dan yang selanjutnya mesti solusi. Jadi begini, yang pertama adalah kita kembalikan dulu pertama ke pengelola dan ke masyarakat. Sejauh mana mereka butuh tentang keilmuan dan sejauh mana pengelola butuh tentang murid tersebut. Karena di sini ada hal-hal yang memang keterkaitan ketidakjujuran antara pengelola dan masyarakat tersebut. Apa ya sebut ketidakjujurannya? Begini Pak, semua lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta itu sudah diakomodir oleh pemerintah, include semua. Contohnya lah dari akar rumput dari PAUD itu sudah ada bantuan Pak, bantuan BOP di mana per anak itu mendapatkan 600.000 per anak. SD pun sama ya. Lalu tentang honor guru itu sudah Pak, sudah diakomodir sama pemerintah. Dari akar rumput saja PAUD, guru PAUD per bulan itu mendapatkan 850. SD itu sekitar 1 juta. Lalu SMP, SMA semuanya sudah include Pak. Nah, di sini yang saya pusatkan adalah kejujuran pengelola tersebut, di mana terkadang begini Pak, sudah diakomodir oleh pemerintah, tetapi terkadang pengelola lembaga tersebut mempermainkan dana tersebut, yang pada akhirnya menjadi berat ke masyarakat karena dipermainkan. Kesannya apa? Menyalahkan pemerintah. Para pemerintah bagaimana sudah mengakomodir, mempermudah tentang dana tersebut. Lalu mana kejujuran seorang pendidik? Di mana seorang pendidik itu atau pengelola tersebut harus mempunyai 4 sifat dari Rasul. Pertama sidik, benar ucapannya, benar kelakuannya. Yang kedua amanah. Ketika pemerintah memberikan biaya, coba amanahlah. Justru harus memperingan masyarakat, bukan memperberat. Ketika ada bantuan dari masyarakat, disembunyikan sebagian, di masyarakat ngambil sebagian, itu ada keuntungan. Memang industri, tapi itu salah total. Lalu patona, pintar dalam ini menyalurkan atau mengelola dana-dana yang telah disalurkan oleh pemerintah. Kerasanya ketika sudah ada KPK, sudah kena, baru kaduhung, hahampuraan, percuma. Nah, dan yang keempat tabligh, menyampaikan. Itu tugas-tugas guru semua. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya semua harus menyadari kejujuran masing-masing,
baik pengelola ataupun masyarakat. Bagaimana butuh tentang keilmuan dan guru pun harus harus diperhatikan tentang kehidupannya. Jadi ini Pak Jalal, gini intinya semua sudah diakomodir oleh pemerintah. Jadi kita nggak usah membicarakan masalah dana. Sebetulnya masalah pemerintah sudah memberikan lah. Cuma bohong kalau tidak ada pemerintah tidak bantuan, bohong. Nah, bagaimana tentang pesantren? Yang saya harapkan adalah pengelolanya, baik kiainya sama. Coba terapkan kejujuran dulu. Yang kedua adalah bagaimana tentang perbaiki ke pengelolaannya. Karena gini Pak Jalal, saya pernah dapat tawaran bagaimana tentang bantuan dari pemerintah Arab Saudi, dari Madinah. Saya banyak tawaran gitu ya. Nah, ternyata di kita itu SDM tentang pesantrennya memang kurikulumnya kurang jelas. Mau arah kemana? Ya kita tahu sendiri kan bagaimana tentang para kiai ajaran salafi ketika diluruskan terhadap hese gitunya, mencek bahasa kasar makrab sorangan kuma EDW wae tak eta. Jadi ketika mau diberikan dana atau bagaimana tentang pertanggungjawaban pendidikannya sulit. Nah, ini intinya kembalinya solusinya bagaimana? Solusinya kembalikan ke pribadi masing-masing. Karena yang namanya pendanaan itu adalah hakul yakin milik Allah. Siapapun yang menyebarkan ilmu, Allah ya akan yang mempermudahnya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah ketika seseorang mencari ilmu, ketika seseorang menyampaikan ilmu. Jadi itu semuanya Allah yang bertanggung jawab. Begitu Pak Jalal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus atas pemaparan yang begitu sangat lugas. Dan saya curiga Pak Agus itu bukan sakit, sepertinya ke Singapura, ke Brunei kayaknya ini teh ya. Balik dari Brunei jadi kot panjang pisan gitu ngomong oke. Bertapa. Bertahapan. Milik vaksin gitu. Oke, silakan mungkin Pak Haji mau menambahkan, mangga Pak Haji silakan. Pak Haji belum terdengar Pak Haji, mohon maaf belum terdengar. Dicek lagi Pak Haji. Mungkin mikrofonnya bermasalah. Menuju rumah wadah Pak Haji. Mungkin dari teman-teman yang lainnya sebelum kita kembali ke lembaga. Pak Jamal menanggapi dulu barangkali. Oh silakan Pak Yus, mangga. Terima kasih untuk jawaban Pak Agus maupun Pak Ali Imron. Hanya tadi Pak Agus katanya untuk guru-guru udah ada dari pemerintah mendapatkan bantuan atau honor ya. Itu katanya 800 ya. Setahu saya untuk wilayah Cirebon memang itu ada dari dana hibah gitu ya, ada dana hibah pemerintah. Per bulan Pak. 10.000 per bulan, ini kalau dihitung setahun paling dapatnya sejuta berapa gitu seperti itu. Nah untuk tahun sekarang untuk SMK, kalau SD, SMP, TK masih dapat dari pemerintah. Nah, untuk SMA SMK itu karena udah ditarik ke provinsi jadi tidak ada dana bantuan dari pemerintah untuk guru honorer Pak. Nah nggak tahu dari pemerintah dari provinsi untuk yang honor di negeri saja, kalau yang swasta tidak ada bantuan Pak seperti itu. Terima kasih. Kemudian tadi untuk masalah biaya. Nah, untuk di sekolah swasta ataupun di pesantren, nah itu asumsi masyarakat ketika menyekolahkannya di misalnya pesantren yang bonafide, memang mereka orang yang sudah punya uang, jadi berani untuk menyekolahkannya. Hanya kita masyarakat yang kelas menengah ke bawah, pengennya sih di situ terus hanya terkendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus, punten Pak Jalannya Pak Yus. Sebetulnya Pak Yus, baik SD sampai SMA itu sudah di-include Pak. Tinggal permasalahannya pendekatan kita dengan disnas tersebut. SMA juga sama Pak, dari mulai semua seluruh Indonesia mendapatkan honor. Namanya HPM ya, honor peningkatan mutu namanya Pak, semua juga. Nah, itu ke Didik. Lalu yang kedua Pak,
tentang pesantren, pendidikan agama kok mahal. Nah ini saya tadi negaskan, tolong kejujurannya baik pengelola sekolah tersebut dan masyarakat. Karena gini Pak, tadi kan sudah disebutkan, kita sudah include, sudah ada dana dari pemerintah. Tetapi di kita ini penyakit di kita banyak permainan Pak. Si uang itu dipermainkan. Sudah masyarakat pemerintah sudah memperhitungkan kebutuhan anak itu 600. Nah, dimainkan sama lembaga tersebut, diambil sebagian lagi untuk kebutuhan yang pada akhirnya kan rusak. Jadi di sini bukan salah pemerintah, Pak. Jadi kejujuran kepada pengelola ataupun kepada pesantren tersebut. Di pesantren di mana bantuannya? Datang aja ke PD Pesantren, Pak. Ada insya Allah. Karena saya juga banyak mendengar tentang PD Pesantren pesantren itu banyak bantuan dari pemerintah juga, Pak. Begitu Pak Yunus. Oke, terima kasih Pak Agus. Mungkin kita potong dulu dan mungkin Pak Agus ya tidak bisa disamakan satu daerah dengan daerah yang lain karena setiap daerah mempunyai cara untuk menghargai suatu jasa, Pak. Mungkin kalau di Bandung, daerah Bandung ya bagus menghargai jasanya, tapi beda lagi mungkin dengan daerah yang jauh dari ibu kota, Pak. Contohnya di mana Pak Jal? Di mana contohnya? Ya, iya kebijakan daerah masing-masing. Menambahkan. Silakan Pak Jalal. Ya, saya Pak Jalal siapa yang di mana daerahnya saya akan jadi wali kota di sana gitu. Ya. Mengenai masalah pembiayaan dari pemerintah, tadi seperti dikatakan Kang Jalal, ini gimana kalau SMP, bagaimana bupatinya atau wali kotanya kebijakannya. Dulu seperti di Cimahi, dulu ada tunjangan 800, sekarang hilang. Ya kan, ganti wali kota hilang, Nah, itu. Ya, jadi kan bagaimana? Ya, Pak Jailani, kata saya itu cuma amal-amalan, Pak. Hilang. Nah, terus ya. Nah, kemudian kalau Bandung ya terkenal ada uangnya itu di Bandung. Beda dengan katanya karena APD-nya sangat bagus dibandingkan dengan daerah yang lain. Kemudian kalau misalkan di Departemen Agama, nah terutama Departemen Agama, ini enggak ada sama sekali. Ini enggak ada sama sekali. Adanya yaitu fungsional, itu juga 250 sudah 2 tahun ngabdi 250. Nah, ini harus jelas ya. Kalau pos itu hanya bisa digunakan hanya 50% dari dana itu maksimal, tidak boleh melebihi itu. Nah, ini kendalanya terutama yang di bawah Kementerian Agama karena tidak ada penambahan lagi dari wali kota karena bukan wilayahnya. Nah, kalau masih di Dinas Pendidikan, ini masih ada bantuan-bantuan dari pemerintah setempat. Itu aja, itu penambahan sedikit saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jalani, itu nambahin ya, jelas faktanya sesuai dengan Pak Jalal. Iya, bagus. Ya. Dengar dari Pak Jalani jadi yang cerik ya. Kembali lagi fungsi pimpinan itu sangat luar biasa ya, baik itu pimpinan tadi ke lembaga pendidikan maupun pendidikan suatu instansi daerah gitu, suatu pemerintahan daerah gitu. Bayangkan kalau di sini, kalau 25 orang di sini jadi kepala daerah, insya Allah sih sejahtera guru-gurunya, saya rasa gitu. Oke, sebelum ke yang lain, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak Ibu. Mohon maaf nanti kalau ada waktu bisa Bapak Ibu boleh menambahkan. Pak Haji nanti mungkin di pertanyaan kedua Pak Haji boleh menambahkan. Silakan Pak Haji menanggapi pertanyaan dari Bapak Jailani tentang ini Pak, peningkatan kualitas pendidikan dilatar belakangi dengan keragaman berbagai macam ideologi ormas, individual atau mungkin juga sponsor dalam mendirikan suatu lembaga pendidikan. Jadi bagaimana sih Pak solusinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut? Silakan Pak Imron mungkin. Sebelum kita persilakan kepada yang lainnya. Mangga Pak Ali Imron. Ya, terima kasih kepada Pak Jalal dan Pak Jailani. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi sekolah yang kasarnya mungkin yang radikal, Pak ya? Ya. Artinya banyak sekolah-sekolah yang didirikan dan kemudian
otomatis pemerintah kesulitan ya untuk peningkatan bagaimana mutu pendidikan karena berbasis latar belakang yang berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Ya, seperti saya memberikan contoh seperti ormas-ormas yang kemudian tidak mau mengikuti aturan dari pemerintah tapi penyelenggaraan pendidikan itu otomatis tetap saja namanya pendidikan di bawah pemerintah kan gitu. Terima kasih. Bagaimana caranya ya baik dari segi kurikulum atau apa bagaimana? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Jalani atas pertanyaannya. Ini jadi Kementerian Agama khususnya ya untuk pendirian untuk ijob pendirian sekolah baru itu harus ada jarak ya diantaranya. Jarak tidak boleh berdekatan. Nah, mungkin itu usaha dari Kemenag supaya diantaranya jangan sering muncul sampai berdekatan. Adapun untuk setelah berjalan pembelajarannya menyimpang, tidak mau menghormat bendera, ya pernah ada penelitian yang dilakukan Ma'arif Institute ya, riset itu setelah dicek itu ternyata yang paling berperan adalah kebijakan kepala sekolah dan yayasan itu. Jadi lemahnya kebijakan sekolah atau kuatnya kebijakan sekolah untuk mempengaruhi guru-guru akhirnya bisa terlaksana. Kebijakan kepala sekolahnya cenderung mengarah ke radikal, bisa guru-gurunya akan berpengaruh. Itu pengaruh dari laporan dari riset Ma'arif Institute pernah dilaporkan bahwa itu karena pengaruh kebijakan kepala sekolah. Mungkin demikian. Barangkali yang lain mau menambahkan. Mangga ke Pak. Ya silakan Pak. Mungkin sedikit lagi. Pak Jalal. Sebentar Pak. Bagaimana Pak Jalal? Pak Agus sebentar Pak Agus ketika Pak Imron dulu sedikit mau menambahkan. Intinya semua sekolah juga swasta negeri kalau menurut regulasinya pendidikan Islam adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Pada intinya. Tapi prakteknya mungkin itu yang berbeda-beda. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Ali Imron. Sebelum ke Pak Agus, mangga ke Pak Haji nu tas tadi tos hoyong naros, mangga Pak Haji silakan. Haji, mohon maaf suaranya Pak Haji. Suaranya Pak Haji, mungkin mikrofonnya di itu dulu Pak Haji. Mikrofonnya digelom. Mungkin tidak perlu pakai mikrofon Pak Haji mungkin. Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Halo, segera. Tidur disampaikan oleh Pak siapa itu? Pak Jailani. Mikrofonnya Pak, headsetnya rusak. Haji, headsetnya Pak Haji. Headsetnya Pak Haji. Sebelum mungkin kita tunggu dulu Pak Haji membenarkan tim teknisnya akan membenarkan mikrofonnya. Halo. Silakan Pak Haji, mangga Pak Haji. Oh, Pak Haji dah. Halo, udah ada lagi? Udah? Jelas Pak, silakan Pak. Udah ada? Udah jelas. Jelas. Berarti mikrofonnya ya kurang baik. Ya, tentang latar belakang tersebut adalah masing-masing kepribadian pendidik atau pengelola tersebut. Termasuk ada Persis, Muhammadiyah, dan juga di kita ini termasuk NKRI. Kita mungkin sambil menunggu jaringan Pak Haji tersambung kembali, mungkin beri Pak Agus atau dari teman-teman yang lainnya. Silakan untuk menambahkan. Boleh menambahkan Pak Jalal. Silakan Pak Anan. Silakan Pak Anan, mangga Pak Anan. Pertanyaannya apa intinya?
Nanti sebentar saya ulas dulu pertanyaannya, yaitu adalah bagaimana upaya meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana latar belakang pendidikan itu kan bermacam-macam, tergantung yang mendirikan, tergantung ormas, individu, bahkan sponsor juga yang beraneka ragam. Salah satunya mungkin menanggapi seperti kejadian ya ormas Salafi yang mendirikan sebuah pendidikan gitu. Mangga mungkin Pak Anan lanjut. Ya, baik, terima kasih Pak Jalal dan juga penanya Pak Jalani. Ini sebetulnya ketiga pertanyaan ini saling keterkaitan dari kawan-kawan semua, berawal dari masalah biaya, ujung-ujungnya ke masalah kualitas. Kan sedikit mengulas masalah biaya ini kan sudah diatur oleh pemerintah. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan, ini agak sinyalnya agak jauh nih. Jadi pemerintah itu kan punya PP nomor 48 tahun 2008 bahwa masalah biaya itu ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Nah, di sini kan ada sentralisasi pendidikan, ada desentralisasi pendidikan. Nah, swasta di sini memanfaatkan momen bahwa sumber biaya itu adalah dari masyarakat, sehingga wajar ketika swasta ingin meningkatkan kualitas pendidikan ini adalah dia dengan berlomba-lomba pembiayaan itu bagaimana caranya supaya pendidikan berkualitas, yaitu salah satunya dengan biaya, kan seperti itu. Nah, jadi ada aturan, memang ada aturan dalam masalah biaya ini. Swasta itu punya kewenangan, cuman ada kalanya tidak semuanya swasta itu adalah sesuai dengan aturan pemerintah. Kadang-kadang dia memanfaatkan momen, inilah yang tadi dibahas oleh Pak Agus, bahwa semata-mata swasta itu abong keneh diberi kebebasan, tapi dia tidak melihat, kan seperti itu. Tapi tidak semua swasta seperti itu. Ada juga swasta yang dia sangat proporsional dalam hal menentukan biaya, tapi tetap kualitas pendidikan diutamakan begitu. Nah, nyambung dengan masalah yang pertanyaan Pak Jalani, ini kan kita itu beragam, ormas, ada Muhammadiyah, ada Persis, kemudian NU, Mataun Awal, Al-Irsyad, dan sebagainya. Nah, semuanya ini adalah memang diakomodir oleh pemerintah, itu adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 itu kan jelas Permendikbud itu kan memberikan kewenangan bahwa penyelenggaraan pendidikan itu boleh dilakukan oleh ormas, oleh swasta, oleh pemerintah. Ini adalah berawal daripada regulasi dulu. Ketika regulasi ini dikeluarkan oleh pemerintah, maka inilah yang harus disikapi oleh para lembaga, para pendiri seperti itu. Nah, urusan kualitas ini kembali kepada lembaga masing-masing. Kembali kepada penyelenggara itu sendiri, urusan kualitas. Nah, sekarang kan bisa kita lihat, pendidikan yang di bawah NU misalnya, ada kalanya juga terkalahkan oleh pendidikan yang dibawa oleh Muhammadiyah. Pun sebaliknya ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memang secara kualitas bisa dikalahkan oleh lembaga NU. Jadi ini adalah persaingan gitu, persaingan. Nah, yang jadi persoalan di kita ini kan bicara kualitas. Bicara kualitas itu adalah pemerintah sudah menyampaikan inilah kurikulumnya, inilah biayanya bagi yang negeri misalnya. Silahkan itu dikelola. Urusan teknis di lapangan, bagaimana itu kurikulum memadukan misalnya memadukan pendidikan umum dengan agama atau disebut dengan sekolah terpadu, itu adalah hak ataupun kewenangan lembaga itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, masalah pengelolaan misalnya keprofesionalitas guru. Jadi masing-masing sekolah itu apakah punya standar khusus atau tidak? Karena sekolah yang bagus itu saya yakin guru itu tidak sembarangan rekrut. Minimal dia komponen yang 4 pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosialnya harus dimiliki oleh seorang guru begitu. Jadi dari mulai biaya, guru, perangkat-perangkat lain itu harus disempurnakan oleh lembaga itu sendiri. Terlepas milik misalnya NU, Muhammadiyah, atau misalnya lembaga-lembaga lain atau ormas lain ataupun perorangan, karena banyak juga kan sekolah-sekolah yang di bawah yayasan perorangan tidak berafiliasi kepada lembaga ormas itu sendiri, kan? Jadi saya yakin masalah kualitas
di samping dia mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan pemerintah, juga para lembaga itu sendiri dia komitmen dan juga bersungguh-sungguh mengimplementasikan tujuan pendidikan itu sendiri supaya menciptakan manusia yang berakhlak, bertakwa, beriman, yang cerdas, yang 18 karakter itu dia bisa tercapai seperti itu. Itu aja mungkin dari saya yakin dari yang lain banyak tambahan-tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan namanya Pak Jalal. Silakan Mangga Pak Agus. Mangga. Boleh Pak Agus? Saya dulu Pak Agus. Tentang ini bukan pertanyaannya, pernyataan dari Pak Jalal ini bagaimana mengupayakan kualitas guru atau di lembaga tersebut. Gini Pak, saya setuju dengan tadi Pak Anan. Sebenarnya kita sudah akomodir semuanya, baik tentang pengelolaan kualitasnya atau untuk kuantitasnya juga sudah diakomodir oleh pemerintah. Cuma begini Pak, terkadang khususnya Kota Bandung saja, sebetulnya itu tugas dari dinas bagaimana untuk mengawasi lembaga-lembaga yang ada khususnya Kota Bandung. Nah, justru Kota Bandung tersendiri kekurangan pengawas atau penilai. Yang pertama. Dan yang kedua bagaimana peniliknya. Dan yang kedua adalah harus memperbanyak tentang diklat-diklat yang ada di sekitar tentang pendidikan. Karena terkadang begini Pak. Kemana ya Pak Agus? Aduh, tenggelam, oi. Silakan langsung disambung saja Pak Diman, Pak. Mungkin Pak Diman sudah on. Ya. Silakan. Sambil nunggu Pak Agus. Ya, ya Pak, terima kasih ya. Tadi Pak Anan sudah menambahkan ada poin yang bisa dicatat. Cuma ini terkait dengan kebijakan tadi ya Pak ya. Kalau mengenai PPDB ini salah satu solusi juga sebenarnya mengenai keuangan. Kalau di PPDB di sekolah negeri kan itu baik SD maupun SMP ya. Itu kan ada ketika mau masuk ke SD atau SMP itu ada bagi yang tidak mampu itu kan termasuk ke dalam RMP rawan ya. Rawan melanjutkan pendidikan disebut RMP di sana dengan catatan memiliki kartu ajaib dari pemerintah gitu. Nanti di sana kan ada keringanan biaya. Itu kalau di PPDB di negeri. Nah kalau swasta itu jadi pertanyaan saya itu sana sebenarnya ada tidak di swasta begitu kebijakan semacam itu. Ini saya jawab dulu Pak, nyambung yang tadi. Kebetulan Pak Diman ini saya juga di sekolah swasta. Jadi yang dimaksud oleh Pak Diman tadi sebetulnya ada sekarang contoh di SMP ada akses bagi siswa-siswa yang memang ada istilah ya katakanlah tidak mampu dalam hal biaya. Itu ada akses sekarang dari namanya itu kan ada kartu ya, ada kartu yang memang bisa didaftarkan oleh sekolah swasta membantu masalah biaya gitu ya. Nah terkait dengan PPDB, kalau PPDB itu pure, kalau PPDB yang saya tahu tuh ya, nggak tahu sih di kabupaten lain. Kalau di Kabupaten Bandung itu masalah PPDB itu pure dikelola oleh sekolah swasta itu sendiri, entahlah di kabupaten ataupun kota maja seperti itu. Tapi intinya adalah baik PPDB ataupun biaya ini harusnya dinas itu sebagai leading sektor pemerintah yang memantau semua perkembangannya. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Agus tadi ya Mas sudah kepotong. Silakan mungkin Pak Agus ada 1-2 detik mungkin. Cakap apa? Pamang 1 detik. Oke teman-teman yang lainnya masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi sebelum nanti kita serahkan ke Ibu Elipa yang pada kesempatan kali ini sudah hadir. Pak Yus mungkin mikrofonnya akan dikondisikan Pak karena terdengar ke teman-teman yang itu mendengung gitu, mendengung terkekan gitu. Mendengung kok korosokan sehingga ada mamkrese. Pak, jelas belum jelas Pak? Udah. Oke, jelas. Menanggapi dari Pak Anan Pak tadi tentang yang biaya. Nah untuk ini dari pemerintah sendiri mewacanakan dari provinsi kan untuk pendidikan dari gubernur itu pendidikan wajib belajar 12 tahun Pak. Nah itu di sekolah negeri yang saya tahu itu
tidak dipungut biaya, artinya gratis dari pemerintah. Karena mungkin dari pemerintah sendiri sudah ada dana BOS untuk ke sekolah negeri dan swasta pun seperti itu. Nah itu. Jadi untuk aturan dari pemerintah untuk provinsi ada ya mungkin di kota-kota lain gubernur itu mau mencanangkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Artinya tidak dipungut biaya. Nah, dilemanya kalau kita di sekolah swasta walaupun dari pemerintah ada dana BOS, kan kalau tidak memungut biaya kepada anak, bagaimana dengan honor gurunya seperti itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yus Yunus, Pak Yus, Menambahkan, Pak. Pak Yus, tadi kan sudah dijelaskan Pak tentang masalah honor guru itu semua sudah Pak. Tadi Pak Anan sudah undang-undangnya sudah ada. Jadi tinggal gini Pak, tinggal kita kalau misalnya di daerah satu daerah tinggal datang ke Disdik itu pertama. Dan yang kedua tentang pengelolaan dana itu Pak tergantung kejujuran kepala sekolahnya tersebut Pak. Karena semua sudah include, pemerintah itu sudah memberikan. Jadi tolong catat, jangan sampai kita menyalahkan pemerintah. Itu sudah diberi Pak, sudah akomodir semua juga. Betul Pak. Swear, saya jadi gubernur kayak gitu Pak. Hidup pemerintah. Oke, silakan Pak Alpi tadi mau menambahkan, Pak Arifin, ya silakan, Mangga. Ya, menambahkan tentang pembiayaan yang tadi sudah Bapak-bapak semua jelaskan. Saya hanya menambahkan seperti ini untuk sekolah SMA atau sederajat itu kan alih kelolanya tadi sudah dikatakan oleh provinsi. Tapi untuk pembiayaannya selain BOS itu pure semuanya, baik swasta maupun negeri itu dapat. Apalagi kalau negeri kan masuk kepada DIPA, BOS dapat. Terus untuk swasta, untuk tingkat SMA sederajat itu ada BPMU itu juga dapat, baik swasta maupun negeri. Yang totalnya ya cukup banyak. Maka kalau melihat realitas sekarang, sekolah itu pasti semuanya akan diterima anak tersebut. Karena apa? Karena orientasinya semakin banyak siswa, semakin besar pendapatan BOS, semakin besar mendapatkan BPMU atau uang. Betul, Pak Alpi, betul. Terus yang kedua, yang tadi dari Pak Diman, sama swasta juga ada, bisa menggunakan kartu sakti, baik itu KIP, PKH, KKS. Cuman permasalahannya adalah orang tua yang menyekolahkan anaknya, baik itu di SD, di SMP atau sederajat, yang memiliki kartu PKH, kan kalau KIP itu masuk ke rekening peserta didik, cuman nanti dikelolanya oleh sekolah. Cuman kalau yang memiliki PKH itu kan dicairkannya itu di desa-desa. Artinya sekolah tidak tahu gitu kalau untuk PKH, tetapi biasanya diminta oleh orang tua itu meminta keterangan bahwa anak tersebut bersekolah di sekolah gitu, seperti itu. Terus untuk kalau berbicara tadi dengan yang dikatakan Pak Jalani, bagaimana cara menyatukan keberagaman seperti itu ya Pak Jalani ya? Ya mungkin tergantung tadi kata Pak Agus bagaimana pengelolanya. Ya. Karena apa? Karena kalau saya melihat justru sekarang masyarakat itu lebih melirik sekolah yang bonafit yang mahal. Kenapa? Karena mungkin saja sekolah mahal, otomatis fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi, sarana prasarananya juga lebih meningkat. Kenapa? Karena biasanya masyarakat itu berbicara tong sekolah didinya gratis. Nah, kan dalam tanda kutip gratisnya itu tanda kutip mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Saya nambah sedikit Pak Jal, Mangga sedikit Pak. Saya setuju tentang tadi Pak Alpi ya. Nah gini, Pak Jalani, penyakit di kita
penyakit di masyarakat kita, semuanya berlomba-lomba ingin ke negeri. Karena pertama negeri favorit dan baik. Padahal Pak, ketika saya ikut rapat kepala sekolah ya se-Kota Bandung, padahal yang terbaik sekarang di distrik itu bukan negeri Pak, justru swasta. Ketika anak-anaknya berlomba ke negeri, tapi saya emang enggak Pak, justru anak saya masuk ke swasta. Kenapa? Karena administrasi pembelajaran itu sekarang bagus swasta Pak, betul. Tapi saya mau ke swasta sekarang Pak. Perjalanan. Setuju, hidup bagus. Oke bagus. Izin menambahkan, Pak. Silakan Pak Diman, bangga Pak Diman, silakan. Ya baik, ini sepertinya tadi masih banyak ini ya yang dibahas pertanyaan pertama dan kedua. Saya ingin ini aja ikut mengomentari pertanyaan Pak Jelani, sangat menarik sekali ya. Tadi apalagi disampaikan oleh Pak Jelani, ada yang memang sekolah Islam, tapi ketika hormat kepada bendera saja itu kayak yang tidak mau begitu ya Pak Jelani ya. Baik, saya ingin komentar saja, betul sekali Pak Jelani. Memang sehingga tadi Pak Jelani bertanya bagaimana cara menyatukan mungkin paradigma lembaga-lembaga Islam yang memang berdirinya lembaga-lembaga Islam ini kan beraneka ragam ya, dari LSM kemudian Mandiri begitu ya. Nah ini Pak Jalani bisa kita kenali dari khas sekolah tersebut begitu. Saya ambil contoh seperti sekolah yang notabene itu adalah IT, apa itu STIT, apa itu SMPIT. Nah saya pernah di sekolah saya sendiri itu juga STIT. Saya pernah pada waktu itu ke Bogor ya, ke Bogor. Di sana didelegasikan oleh sekolah karena di sana itu adalah pusatnya ya, pusat JSIT, yaitu Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi yang notabene itu adalah IT di sana memang ada jaringannya Pak, yaitu JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah di sana memiliki standar atau SOP, SKL tersendiri begitu JSIT itu. Nah maka dengan demikian kita bisa melihat sekolah yang memang di situ adalah IT gitu ya, Islam Terpadu, itu bisa kita lihat apakah memang tergabung ke dalam JSIT tersebut atau bukan. Karena memang tidak semua yang IT itu tergabung ke dalam JSIT tersebut. Nah, yang saya lihat di situ sekolah tersebut JSIT-nya itu di bawah pengelolaan dari salah satu partai, ya sebut sajalah namanya partai PKS gitu di sana. Nah, itu di sana PKS itu mengakomodir JSIT. Jadi PKS ini bergerak juga di dalam dunia pendidikan melalui sekolah IT tersebut, begitu Pak. Nah, sehingga dari sana mungkin kita bisa melihat bagaimana paradigmanya, bagaimana filosofinya sekolah IT terhadap keislaman dan kenegaraan. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diman atas tambahannya. Itu Pak, masih ada hormat nggak? Hormat bendera gitu. Ada di Indonesia juga hormat Pak ini. Oke, mungkin kalau sedikit saja perihal dari nomor 3 tadi, kan biasanya kalau swasta itu ada izin operasional tiap tahun ya Pak ya, perpanjangan izin, dan mungkin juga itu sama dari pihak birokrasinya juga harus lebih selektif juga mungkin ya. Terus juga di pertengahan perjalanan pendidikan juga kan suka ada pengawas ya Pak, kalau tidak salah dari dinas atau dari Kemenag, mungkin juga bisa melihat sih ada nggak indikasi-indikasi ke arah sana. Dan mungkin salah satu fungsinya pengawas juga kalau ada indikasi ke arah sana bisa diajukan ke pemberi hak izin gitu mungkin. Jadi semuanya juga harus bersinergi sih kalau kata saya mah. Tidak bisa satu pihak saja, tetapi semuanya dari masyarakat, dari birokrasi, dari akademisi juga mungkin sama harus berpartisipasi. Dan mungkin teman-teman sekalian yang kami hormati, tadi sudah ada konfirmasi dari istrinya Pak Haji. Beliau katanya hari ini tidak bisa bergabung karena kan sakit. Dan tadi juga di SPS sudah ada informasi beliau udah ya tadi hari ini tidak masuk ke kantor. Jadi mungkin insya Allah untuk hari ini beliau tidak bergabung dengan kita. Tapi insya Allah untuk bukti penampilan
karena tiap pertemuan kita ada record, nanti kita laporkan ke beliau untuk melihat keaktifan partisipasi teman-teman sekalian. Jadi jangan khawatir Pak Agusnya, pokoknya nama bintang lah intinya. Bintang, Tapi kata bintang ya, bintang sobo. Bagus minggu kamarnya bintang 7 sih karena bagus. Bintang 7 aduh anjir. Oke, teman-teman sekalian, kumaha Pak Kosma sa teu aya ieu kumaha gitu. Mungkin sedang sibuk ya. Kira gali sumur Pak Kosma. Pak Kosma biasanya nuju jauh eta teh jadwal khotib Jumat. Jadi di jalan kene sih kana. Hadir monitor tos dikuasai ku Pak Jalal ayeuna mah. Yang penting mah plus we. Ari Sugan teh cete masih kene boci bobo siang Pak Kosma. Ini khutbah kene. Dari awal juga monitor, cuman kan Ari Kosma mah ada A+ pastilah gitu. Cuman kan yang lain-lain belum pasti. Aku pede gitu bagus. Aku pede gitu. Alhamdulillah urang gaduh Kosma pede pisan nilai. Master PD ye, MPD, Master PD. Kecuali yang dekat dengan Kosma saja lah gitu. Kalau yang menurut saya udah Bu ini Elipa udahlah kasih B saja udah cukup lah. Misalkan Pak Agus mah ya udah B itu. Tidak akan bisa berubah. Kira-kira master PDI itu iya. PDI. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Kos. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin kita sepakati saja 14.40 kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Dikarenakan Ibu Elipa pun pada kesempatan kali ini sedang menerima konsultasi dari mahasiswa di semester yang lainnya. Jadi untuk perkuliahan, untuk pemaparan mungkin sebelum kita akhiri, saya kembalikan lagi ke penanya dulu. Tadi yang bertanya bagaimana tanggapan atas pertanyaan, atas jawaban dari teman-teman sekalian. Mangga ke tadi yang menanya silakan. Berikutnya nggak ada lagi ya. Cukup tercerahkan. Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana peserta pada kesempatan kali ini, apakah cukup atau mau dilanjutkan lagi, mau menambahkan mungkin? Silakan. Lihat dulu. Kelompok berikutnya nggak ada tak? Kelompok berikutnya. Untuk kelompok berikutnya, kebetulan dari kemarin malam juga sudah saya follow up ya di Japri langsung. Ya, sampai dengan detik tadi juga masih dihubungi, tapi beliau tidak ada respon. Jadi mungkin ya mau dikata kalau yang bersangkutan mungkin ya susah dihubungi, mungkin kami tidak ada kapasitas untuk memaksa gitu. Bagus. Tapi aku perlu tadi itu dikontrol namanya bagusnya. A+. Bagus. Jadi mungkin itu saja yang saya hormati, yang saya mohon maaf kepada semuanya, dan juga jangan lupa mohon doanya untuk kesembuhan guru kita Bapak Dokter, Bapak Kaprodi, Bapak Dokter Haji Ahmad Sukandar. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Bapak Ali Imron atas presentasinya, atas pemaparannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Nanti sesudah ditutup, mohon maaf jangan dulu bubar karena ada hal yang perlu disampaikan. Terima kasih, mari kita akhiri diskusi pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.